Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh uh, Bapak Ma'mun Murad Al-Baryasi. Untuk lebih lengkapnya saya akan membacakan CV pemateri pada hari ini, yaitu nama Bapak Ma'mun Murad Al-Baryasi, lahir di Brebes 13 Juni 1973, menyelesaikan pendidikan di SD 2 Jaga Pemi Brebes dan SMP 2 Jatibarang Brebes, dan sore harinya menyelesaikan pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah dan Wusto. Pernah menyelesaikan santri di Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, sembari menyelesaikan Madrasah Aliyah di Tambak Beras Jombang dan Madrasah Al-Quran. Untuk pendidikan sarjananya, yang satu itu beliau menyelesaikan S1 di FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, S2-nya di Erlangga, Ilmu Politik Universitas Erlangga, dan doktoral Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Selain sebagai dosen tetap Ilmu Politik, Fisik UMJ juga dosen tidak tetap di Ilmu Politik Universitas Nasional. Adapun untuk organisasi yang pernah beliau ikuti, itu beliau pernah mengikuti menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fisip UMM, Ketua Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fisip UMM, Bidang Kader PCIM Malang, Ketua Bidang Hikmah DPD IM Jatim, hingga Dewan Pimpinan Pusat, dan masih banyak lainnya. Untuk menghabiskan waktu, marilah kita dengarkan materi pada hari ini. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Moderator dan juga adik-adik mahasiswa baru, kita akan memasuki materi yang pertama dalam rangka orientasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan tahun 2020. Materinya adalah tentang Muhammadiyah, lebih tepatnya mengenal dan memahami Muhammadiyah. Dalam penyampaian materi ini, nanti setidaknya akan dibahas tentang apa itu Muhammadiyah, kemudian siapa itu Muhammadiyah, kemudian yang ketiga terkait dengan visi, misi, dan tujuan Muhammadiyah. Untuk diketahui bahwa Muhammadiyah itu berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Didirikan oleh, kalau pada saat itu ya masih masuk kategori pemuda juga, ya, Kiai Dahlan yang pada awalnya bernama adalah Muhammad Darwis. Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis, yang kemudian setelah beliau menunaikan ibadah haji, namanya berubah menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seorang kiai yang alim, ya, yang cerdas, yang juga dalam dirinya ada semangat untuk melakukan pembaruan, dan termasuk juga tipe kiai yang sedikit bicara, tapi kemudian banyak kerja. Kiai Dahlan sendiri lahir di kota yang masuk kategori kota santri, yaitu Kauman. Kauman itu biasanya identik dengan satu perkampungan yang letaknya itu di sekitar kantor, kalau kok ada yang kantor gubernuran, ada kantor bupati, dan seterusnya. Nah, konteks Kauman ini, Kauman Jogja adalah kantor yang
daerah yang berada di sekitar Keraton Yogyakarta. Jadi sangat santri Kiai Dahlan, apalagi kalau kemudian kita merujuk pada silsilah Kiai Dahlan yang sampai pada silsilah Sunan Giri, kemudian naik terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam konteks tradisi keislaman di Indonesia, Kiai Dahlan itu bisa disebut sebagai Habib atau Sayyid. Ya. Jadi Sayyid Ahmad Dahlan. Nah, itu boleh dipanggil seperti itu. Bisa juga disebut Habib Ahmad Dahlan. Tapi kan dalam Muhammadiyah, panggilan-panggilan seperti ini tidak mentradisi. Berbeda di kelompok yang lain yang lebih suka menambah-nambahkan aksesoris nama-nama yang lainnya seperti Habib, Sayyid, atau yang lainnya. Mahasiswaku sekalian, pada awalnya Muhammadiyah berdiri itu memang tidak bisa dilepaskan dari gagasan, pemikiran, ataupun amal usaha perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti ketahui bahwa selepas menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan kemudian bermukim ya, untuk yang kedua kalinya ya, pada sekitar awal abad ke-20, ya, tepatnya pada tahun 1903, itu Kiai Dahlan mulai mewacanakan banyak hal terkait dengan pembaharuan di tanah air. Seperti kita ketahui bahwa pada saat Kiai Dahlan muda, pada saat Kiai Dahlan tinggal di Mekah, itu di seputar Timur Tengah memang sedang mencuat gitu ya, arus pembaharuan. Selain juga ada kalangan-kalangan yang tradisi yang tentu menentang pembaharuan tersebut. Tapi Kiai Dahlan termasuk segelintir kiai yang pro pada semangat pembaharuan tersebut. Ini yang kemudian dilakukan ketika sekembalinya ke tanah air, Kiai Dahlan kemudian melakukan pembaharuan dan mendirikan, wujudnya adalah berupa pendirian organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nah, kemudian tentu pertanyaannya adalah apa sih faktor-faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah? Yang pertama tentu keberadaan umat Islam sendiri. Yang pada saat itu, kalau kita merujuk pada sejarah, Islam masuk di Indonesia memang kalau kita menggunakan banyak versi sejarah, itu akan berbeda-beda kapan Islam masuk di Indonesia. Ada yang menyebut, teori yang pertama setidaknya menyebut bahwa pada abad ke-7 itu Islam sudah masuk di Indonesia. Jadi tidak lama setelah kemudian Islam berkembang di Tanah Suci, di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, itu tidak lama datang juga perwakilan atau utusan dari Madinah yang datang ke Indonesia. Ada juga teori yang mengatakan bahwa ya Islam masuk dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Ada yang mengatakan Islam masuk justru dibawa oleh para pedagang dari Cina. Beragam sejarah datangnya Islam di Indonesia memang menyulitkan kita untuk memastikan bahwa Islam itu tepatnya kapan. Tapi kalaulah kita misalnya mengambil tahun yang paling belakang bahwa Islam itu hadir di Indonesia itu pada abad ke-11, kemudian mencapai agak marak sedikit itu di abad 14 seiring dengan misalnya munculnya para wali songo yang kemudian disebut wali songo yang mendakwahkan Islam di Indonesia. Tentu pada saat itu masih belum disebut Indonesia, sampai kemudian di awal abad ke-20 ketika Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah, tentu Islam itu hadir di Indonesia termasuk sudah cukup lama.
Kalau hitungannya sekitar awal abad 14 atau awal abad ke-15 sampai dengan awal abad 20, artinya sudah 5 abad. 5 abad itu berarti 500 tahun. Tentu waktu yang cukup lama. Tapi kemudian kita tahu bahwa umat Islam di Indonesia itu masih jauh dari harapan. Tradisi-tradisi yang berkembang sebelum Islam hadir itu masih cukup kuat di masyarakat. Jadi praktek-praktek syirik, ya, bid'ah, khurafat itu masih terjadi di masyarakat Islam di Indonesia. Padahal mereka Muslim, tapi kemudian perilakunya itu masih belum menggambarkan Muslim yang dicita-citakan. Budaya-budaya masa lalu, Hindu-Buddha, animisme, dinamisme, itu masih digunakan oleh umat Islam pada periode-periode ketika Muhammadiyah hendak didirikan. Kemudian yang kedua, faham Islam yang dianut oleh masyarakat pada saat itu, tentu masyarakat Islam pada saat itu juga belum memancarkan sinar kemurnian dan juga kemajuan. Islam yang dikembangkan, Islam yang jumud, Islam yang menandakan bahwa seolah-olah Islam itu tidak ada masa depan. Padahal kita tahu bahwa Islam di era Umayyah itu berhasil mencapai ke Andalusia. Islam di era Abbasiyah itu juga capaian-capaian ilmu pengetahuan luar biasa. Islam ketika di era Daulah Utsmaniyah Turki itu menjadi daulah yang sangat disegani oleh negara-negara barat. Artinya pada saat itu Islam sudah mencapai kemajuan yang luar biasa. Tapi kemudian dalam perkembangannya justru Islam itu kemudian mengalami kemerosotan yang luar biasa. Abduh sering mengatakan bahwa Islam itu mundur karena ulah dari umat Islam itu sendiri. Kita tengok bahwa Islam yang mundur itu setidaknya tergambar dari Islam di Indonesia. Islam sebatas pahami dalam pengertian fikih. Fikihnya pun fikih ibadah. Seperti toharo, sholat, haji, dan lain sebagainya. Tidak pernah berpikir bagaimana kemudian mengembangkan ilmu yang lainnya, ilmu pengetahuan yang lainnya, yang jauh dari watak kemajuan. Islam yang dihadirkan itu jauh dari watak yang Islam yang murni. Yang ketiga, tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat tidak adanya ukhuwah Islamiyah dan juga tidak adanya sebuah organisasi yang tampil cukup kuat. Kita tahu bahwa dalam Islam itu ukhuwah itu mestinya menjadi sebuah keharusan, keniscayaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu tegas ayatnya itu kan. Jadi kita oleh Allah itu dilarang untuk bercerai-berai, tapi kita disuruh oleh Allah untuk saling berukhuwah. Tidak boleh saling berpecah, tapi harus saling bersaudara pada hal-hal yang bersifat kebaikan. Tapi kemudian pada awal-awal Islam, awal-awal abad ke-20, Islam di Indonesia tidak menggambarkan itu. Jadi ada perbedaan pandangan keagamaan, ya terjadi konflik di masyarakat, gitu kan. Kemudian ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam pada saat itu juga memang sangat rapuh. Tidak ada organisasi yang bisa mempersatukan. Maka kemudian Muhammadiyah lahir itu diantaranya memang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tadi sudah saya sebutkan.
Bisa slide selanjutnya. Nah, menurut Kiai Dahlan, seorang muslim itu mestinya harus mencari kebenaran yang sejati. Berpikirnya soal benar dan salah. Mana tahu yang benar, mana tahu yang salah. Tidak kemudian taklid. Menjadi seorang muqallid, orang yang taklid. Apalagi kemudian taklid buta. Fanatisme yang buta. Yang menurut dirinya paling benar sendiri. Nah, ini juga yang mencoba untuk difahamkan oleh Kiai Dahlan bahwa menjadi seorang muslim itu tidak boleh kemudian berpikiran taklid, mengekor, mengikuti tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu alasannya. Fanatik yang berlebih-lebihan terhadap kelompoknya. Kelompok yang ada di luar dirinya itu semua disalahkan, dikafir-kafirkan. Dan ini menurut Kiai Dahlan yang terjadi pada saat itu ya seperti itu. Dan ini kemudian harus diubah. Nah, ini yang kemudian menjadi titik pijak kenapa kemudian Muhammadiyah itu harus hadir. Selanjutnya. Nah, lalu apa visi Muhammadiyah? Visi Muhammadiyah tegas, sederhana, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun misinya, misi Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang mungkin bisa jadi difahami berbeda ya, oleh kelompok Islam yang lainnya. Karena ada kelompok-kelompok Islam yang lainnya selain mendasarkan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu juga misalnya ada ijma, ada qiyas, atau sebaliknya ada qiyas, ada ijma. Nah, Muhammadiyah berhenti di pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kemudian bukan berarti menafikan adanya pandangan-pandangan di kalangan imam besar, ulama-ulama besar yang kemudian memang sering dikotak-kotakkan pada wilayah mazhab. Kita kembali ada kepada Al-Quran dan sunnahnya pun adalah sunnah yang masuk kategori sahih, yang bukan kemudian doif dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dan makbulah yang tadi sudah saya singgung. Jadi yang disebarluaskan dalam faham Muhammadiyah adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah atau makbulah. Di luar itu tidak. Maka hadis-hadis Israiliyat, gitu kan, hadis-hadis yang tidak jelas sumbernya, ya, yang dari sisi isinya saja sudah terasa sekali kalau itu adalah hadis yang fiktif, gitu kan, hadis yang hoax, itu Muhammadiyah tidak menggunakan. Dan cukup banyak hadis-hadis yang hoax, gitu kan, yang kemudian berkembang di masyarakat dan bahkan selama ini kita yakini itu sebagai sebuah hadis yang sahih. Itu tidak perlu untuk menyebutkan contoh. Nanti adik-adik sendiri ketika nanti sudah mengindusnya, itu tentu diharapkan juga bisa membaca hadis-hadis yang lain yang masuk kategori sahih atau mengkaji hadis secara keseluruhan sambil mengetahui
posisi hadis tersebut. Status hadis tersebut, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Jadi Islam itu harus dihadirkan. Islam itu bukan sekedar ada di mulut, lafdiyah, ya, atau mungkin juga di hati, ya, bil qalbi, ya, tapi juga bil arkan. Islam itu harus diwujudkan. Diwujudkan dalam konteks apa? Dalam konteks kehidupan pribadi, dalam konteks kehidupan keluarga, dan juga masyarakat. Ketika Islam hanya dihadirkan di lingkup keluarga, ya, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, itu memang terasa masih sempit. Meskipun juga ada pandangan yang mengatakan begini, sudah cukup ketika Islam itu bisa dihadirkan di pribadi dan keluarga, itu juga berarti dia sudah menghadirkan Islam di masyarakat. Karena kalau setiap keluarga kemudian sudah bisa mampu menghadirkan Islam, maka dengan sendirinya masyarakat itu pun akan menjadi Islami. Karena masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga, kumpulan dari pribadi-pribadi. Selanjutnya, adapun maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini ada di anggaran dasar Muhammadiyah bab 3 pada pasal 6. Selanjutnya, lalu bagaimana struktur? Sebagaimana lazimnya juga organisasi-organisasi yang lain, Muhammadiyah pun mulai dari level yang paling bawah, yaitu di tingkat desa atau juga bisa di tingkat dusun. Karena dalam satu desa itu bisa jadi ada juga beberapa ranting. Nah, namanya di Muhammadiyah menggunakan nomenklatur pimpinan ranting. Bisa satu desa itu terdiri dari beberapa ranting. Artinya tidak mengharuskan bahwa desa itu ya setingkat dengan ranting. Kemudian yang selanjutnya pimpinan cabang. Ini biasanya yang lazim memang di tingkat kecamatan, tapi juga seperti yang tadi di tingkat ranting, tidak selalu juga cabang itu dalam satu kecamatan misalnya hanya ada satu cabang. Bisa jadi juga ada dua, karena beberapa kecamatan juga ada yang kemudian cabangnya itu ada dua. Kemudian naik lagi adalah pimpinan daerah. Jadi kita menggunakan istilah pimpinan, bukan pengurus. Ini penting untuk diketahui ya. Jadi P di dalam konteks Muhammadiyah itu adalah pimpinan. Jadi ada PR berarti pimpinan ranting, PC berarti pimpinan cabang, kemudian PD berarti pimpinan daerah, dan naik lagi adalah pimpinan wilayah, dan yang kemudian paling terakhir adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, selain struktur yang mapan ini, itu juga ada struktur yang lainnya yang ada di perwakilan negara-negara lain yang disebut dengan PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Kalau tidak salah Muhammadiyah punya PCIM itu di atas 50, artinya berarti di lebih dari 50 negara itu Muhammadiyah mempunyai pimpinan cabang istimewa. Nah, penting juga untuk diketahui bahwa nomenklatur untuk jabatan-jabatan struktur di Persyarikatan Muhammadiyah, kalau tingkat pusat itu menggunakan ketua umum. Ya. Kemudian sekretaris umum, bukan sekretaris jenderal, ya, tapi ketua umum dan sekretaris umum. Kemudian kalau di tingkat wilayah sampai ranting, itu menggunakan istilah ketua dan sekretaris, tidak pakai umum. Yang umum hanya dimiliki oleh pimpinan pusat. Tapi yang wilayah, daerah, cabang, sampai ranting, itu sebutannya adalah ketua dan sekretaris.
Ini penting juga untuk diketahui oleh adik-adik, siapa tahu nanti juga akan aktif di Muhammadiyah, sehingga sudah tahu tentang nomenklatur di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, nah, sebagai konsekuensi dari organisasi kemasyarakatan, organisasi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, organisasi sosial, karena memang Muhammadiyah itu mendapat sebutan yang begitu banyak dari para ilmuwan. Ada yang menyebut organisasi dakwah, ada yang menyebut sebagai harokah Islamiyah, gitu kan. Jadi gerakan Islam, ada yang menyebut misalnya Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu, organisasi modernis, dan lain sebagainya. Maka sudah tentu Muhammadiyah juga bergerak di banyak hal. Ini yang membedakan modern dan tidak modern. Muhammadiyah misalnya tercatat sebagai, saya kira satu-satunya organisasi di Indonesia dan bahkan di dunia yang mempunyai amal usaha yang cukup banyak. Muhammadiyah mempunyai sekolah itu dari mulai TK sampai SMA itu sudah lebih dari 10.000. Kemudian kampus atau perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu jumlah pastinya yang terakhir adalah 162. Karena beberapa perguruan tinggi yang awalnya sekolah tinggi itu sudah merger menjadi universitas. Ya, misalnya kayak Universitas Muhammadiyah Lamongan itu merger dari beberapa sekolah tinggi. Universitas Muhammadiyah Bandung itu juga merger dari beberapa sekolah tinggi. Universitas Muhammadiyah, kalau tidak salah Tulang Bawang ya, itu juga merger dari beberapa universitas, sekolah tinggi. Sehingga sekarang jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah itu hanya 162. Ini data terbaru dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang sempat juga di-share di Suara Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah juga mempunyai pondok pesantren lebih dari 300 pondok pesantren. Nampaknya memang masih data lama ini ya, ini yang dimunculkan di sini. Ya, ini masih data yang lama, masih 67 pondok pesantren. Padahal sekarang jumlahnya sudah lebih dari 300 pondok pesantren. Dan ini pondok pesantren milik Muhammadiyah, bukan pondok pesantren milik Kiai Muhammadiyah atau pribadi-pribadi Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mempunyai banyak masjid dan musola. Jumlahnya sudah lebih dari 13.000 kalau tidak salah, itu jumlah masjid dan musola. Jadi memang cukup banyak untuk amal usaha Muhammadiyah. Kemudian panti asuhan itu juga jumlahnya ratusan, termasuk juga dari mulai yang omsetnya Pak, mohon maaf Pak, suaranya hilang begini. Di-unmute dulu. Ya. Jadi Muhammadiyah juga mempunyai
banyak rumah sakit. Ya, biasanya nama-nama rumah sakit Muhammadiyah juga khas. Biasanya ada sebutan RSI, Rumah Sakit Islam. Jadi kalau ada sebutan RSI, pasti identik dengan Muhammadiyah. Kemudian ada juga PKU Muhammadiyah. PKU itu penolong kesengsaraan umat, penolong kesengsaraan umum, gitu ya. Semacam lembaga kesehatan yang memang juga diperuntukkan untuk masyarakat umum. Jadi bukan khusus untuk umat Islam, tapi umum. Nah itu sekilas ya tentang Muhammadiyah. Yang penting adik-adik ketahui. Ya. Nah kemudian selain tadi yang amal usaha yang sudah saya sampaikan, ya, penting juga adik-adik sekalian mahasiswa baru untuk bisa mengetahui apa peran yang kemudian sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam upaya untuk membangun masyarakat. Yang pertama tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini amanat, pun amanat itu sesungguhnya melekat pada amanat negara, tapi Muhammadiyah juga punya kewajiban yang sama. Ini kewajiban yang dipesankan oleh Islam itu sendiri, yang ditandai dengan pendirian sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian mewujudkan masyarakat yang sehat. Tahun 2003 Muhammadiyah itu sudah mendirikan rumah sakit yang kemudian tadi sudah saya singgung disebut dengan penolong kesengsaraan umum yang disingkat dengan PKU. Kemudian yang selanjutnya pemberdayaan du'afa. Ya, pada tahun 1914 itu Muhammadiyah sudah mempelopori berdirinya gerakan pemberdayaan kaum du'afa dengan menggalang banyak pihak untuk mengumpulkan makanan, pakaian, termasuk juga pemberian beasiswa kepada siswa-siswa ataupun mahasiswa yang sampai saat ini masih berlanjut. Saya kira kalau dihitung secara rupiah, saya kira dalam 1 tahun itu ratusan miliar anggaran Muhammadiyah itu diperuntukkan untuk pemberian beasiswa dari tingkat perguruan tinggi sampai di tingkat sekolah dasar. Kemudian mempelopori pendirian Lazis. Ya. Tahun 1923, Muhammadiyah itu sudah mendirikan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Ini luar biasa. Jadi kepeloporan Muhammadiyah dalam hal yang terkait dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan itu memang sudah dirancang jauh hari, bahkan jauh tahun sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya, selesai ya? Iya. Jadi itu saja adik-adik sekalian, sekedar pengantar terkait dengan pengetahuan awal tentang Muhammadiyah dalam rangkaian orientasi AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada materi hari ini untuk materi tentang mengenal Muhammadiyah sudah selesai. Bagi para adik-adik mahasiswa yang ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan kepada kakak-kakak instrukturnya di forum FGD nanti. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih Bapak atas materi yang disampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.